Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Salawat beri salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya dan para sahabatnya. Baik, kita bertemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan membahas tanda-tanda orang yang arif atau tanda-tanda orang yang bijak. Nah, ini kita ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin 67. Ya, dari kitab Tanbihul Ghafilin 67. Apa saja tanda-tanda orang yang arif atau orang yang bijak? Yang pertama adalah apabila menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Karena apa? Karena yang dibanggakannya, yang dipujinya, yang dipujanya Allah. Karena Allah memiliki semuanya. Yang patut dipuja, yang patut dipuji hanya Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masya Allah. Itu adalah orang yang arif. Disebut Allah, dia merasa besarnya keagungan Allah, merasa besarnya kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Kemudian orang yang arif, tanda orang yang arif dan bijak adalah apabila dia menyebut dirinya, dia merasa dia menjadi pribadi-pribadi yang tawadu. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah menganggap dirinya itu yang paling baik, yang paling. Tapi dia menganggap dirinya banyak kekurangan-kekurangan yang selalu dia perbaiki kekurangannya. Ketika dia beramal soleh juga masih berkurang, dia merasa amal solehnya, dia tidak merasa bangga, dia atau ujub, ya. Tetapi ketika dia menyebut diri dia merasa dia masih banyak kekurangan, keterbatasan dengan pribadinya yang tawadhu. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanda orang yang arif adalah apabila dia memperhatikan ayat-ayat Allah, dia ambil pelajarannya. Dia tadabbur ayat-ayat Allah. Arif adalah tidak hanya sekedar dia membaca Al-Quran, tapi dia mentadabburi Al-Quran dari ayat-ayat Allah tersebut. Dia ambil pelajaran-pelajarannya apa, sehingga dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dia baca Al-Quran, semakin dia memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang ada di alam semesta dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, semakin takut, semakin keimanannya bertambah kepada Allah. Begitu orang yang arif. Ketika dia perhatikan ayat-ayat Allah, dia mengambil pelajaran-pelajarannya. Dan yang keempat, apalagi tanda-tanda orang yang arif adalah apabila muncul keinginan pada diri dia untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Manusia pasti ada keinginan bermaksiat, ada keinginan untuk dia memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang arif, orang yang bijak adalah ketika ada keinginan dia ingin bermaksiat, dia segera mencegahnya. Dia katakan pada dirinya, ini tidak baik, ini dilarang agama, ini melanggar syariat Allah, ini melanggar tuntunan Rasulullah SAW. Dia langsung mencegahnya. Karena itu orang yang arif, orang yang bijaksana. Bukan dia memperturutkannya, bukan dia meneruskan keinginan bermaksiat tadi, tapi justru dia cegah keinginan untuk bermaksiat. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang ketika ada keinginan bermaksiat, kita cegah. Takut kita pada Allah, karena Allah akan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Apalagi yang kelima, tanda-tanda orang yang bijak atau bijaksana adalah apabila disebutkan ampunan Allah, dia gembira. Masya Allah, dia selalu mengejar ampunan Allah, mengejar ampunan Allah. Kalau ada ayat-ayat mengatakan Allah itu selalu menyukai orang-orang yang bertaubat, yang kemudian menyucikan dirinya, dia senang gembira, berarti dia ada kesempatan untuk bertaubat, ada kesempatan dia memperbaiki dirinya. Dia senang, ketika dia gembira, dia punya harapan. Karena dia menyadari dia adalah makhluk yang dhaif, dia adalah makhluk tempat salah. Ketika dia membaca ayat Allah, ketika dia disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ampunan Allah,
hatinya gembira karena dia punya harapan. Ya, punya harapan bahwasanya kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah. Ya, dan yang terakhir yang keenam apa? Ciri-ciri orang yang bijak yang bijaksana adalah apabila ia mengingat dosanya, nah kita tadi saya katakan tepat, kita adalah tempat yang kadang masih banyak membuat kemaksiatan, dosa, tapi ketika dia mengingat dosanya, orang yang arif ketika mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Jadi tidak menghitung amalnya, tapi ketika dia mengingat dosanya, ya Allah, ya ampun ya hamba ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Dia minta ampun, astagfirullah. Nah dengan demikian, ketika ada kesalahan-kesalahannya, dia ingat kesalahan-kesalahannya, dia segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, ada 6 tadi ya. Tuh, apabila menyebut nama Allah, ya merasa bangga. Ada orang yang bijak tadi ya, apabila disebut nama Allah, ya dia merasa bangga. Karena bangga di sini maksudnya adalah membanggakan Allah, memuji Allah. Tapi apabila dia menyebut dirinya karena dirinya dari tempat yang kurang, dia merasa hina. Yang ketiga adalah dia perhatikan ayat Allah, dia pelajarinya, ambil pelajarannya. Keempat adalah apabila muncul keinginan dia untuk bermaksiat, langsung dicegahnya. Dan apabila disebut, yang kelima apabila disebut ampunan Allah, ya dia merasa senang, dia merasa gembira, dia terus berusaha mengejar ampunan Allah. Dan yang terakhir, apabila dia mengingat dosanya, dia bersegera perbanyak istighfar. Itulah tanda-tanda orang yang arif, orang yang bijak dalam kitab Tanbihul Ghafilin 67. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat terutama buat saya yang selalu berusaha kita semua menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Ada salah, ada khilaf, saya minta maaf kepada para penonton semua, kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahalazim. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.